Halo Bonsai, ketemu lagi dengan saya Nisa di Nisapedia. Nah, kita kali ini akan membahas nih tentang ketuban pecah dini atau KPD. Sebenarnya bahaya nggak ya? Nah, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi. Sebelum membahas lebih dalam tentang ketuban pecah dini, kita perlu tahu dulu nih tentang ketuban. Nah, ketuban sebenarnya adalah cairan amnion yang merupakan cairan penuh nutrisi, hormon, dan juga antibodi sebagai penangkal infeksi dan penjaga kesehatan janin. Cairan ketuban ini mulai dibentuk di sekitar 12 hari setelah terjadinya pembuahan. Lebih banyak diproduksi dari tubuh ibu. Namun, di sekitar usia 20 minggu kehamilan, cairan ini lebih didominasi oleh urin atau air seni janin. Karena sebenarnya, debay akan menelan air ketuban, kemudian mengeluarkannya lagi sebagai air seni. Nah, volume air ketuban ini akan terus meningkat seiring pertumbuhan janin. Dapat mencapai kurang lebih 800 ml sampai 1 liter. Namun, pada usia 38 minggu, volume cairan ketuban ini akan berkurang dan mempersiapkan proses persalinan. Ada beberapa kondisi penyakit yang mempengaruhi volume cairan ketuban itu sendiri. Yang pertama adalah kondisi penyakit diabetes gestasional. Penyakit diabetes gestasional erat kaitannya dengan kondisi polyhydramnion atau cairan ketuban yang berlebih. Maka, jika ada kecurigaan ke arah diabetes mellitus gestasional, dokter biasanya akan merekomendasikan untuk dilakukannya USG fetomaternal sekaligus untuk melakukan penapisan kelengkapan dari organ janin. Penyakit berikutnya adalah preeklamsia. Preeklamsia erat kaitannya dengan pengurangan cairan ketuban. Kemudian kondisi janin itu sendiri, seperti janin dengan pertumbuhan janin terhambat, biasanya juga volume cairan ketubannya berkurang. Atau janin dengan kelainan organ tertentu seperti organ ginjal ataupun gangguan sistem pencernaan. Nah, kadang-kadang penelanan atau pengeluarannya yang akan terganggu sehingga menyebabkan volume cairan ketubannya berkurang. Bonsai, fungsi cairan ketuban ada banyak loh. Yang pertama adalah melindungi janin. Cairan ketuban juga berfungsi sebagai bantalan dari tekanan. Jadi kadang-kadang debay itu nggak mudah cedera ataupun terluka saat terjadinya goncangan atau benturan yang mendadak. Jadi bisa nih kita dapat katakanlah bonsai yang tabrakan atau kebentur sesuatu tapi debaynya nggak apa-apa. Ini adalah fungsi proteksi dari ketuban dari goncangan tadi. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengontrolan suhu. Cairan ketuban juga memungkinkan untuk melindungi debay dan menjaganya agar tetap hangat. Jadi, mau tinggal di musim apapun atau suhu berapapun, di dalam tetap nyaman dan hangat loh. Kemudian, fungsi ketuban yang juga nggak kalah penting, yaitu mencegah infeksi. Air ketuban ini mengandung antibodi sebagai penangkal dari infeksi dan berbagai kuman dan bakteri. Sehingga pada beberapa kasus, bonsai yang mengalami infeksi pada kehamilan bisa infeksi saluran kemih ataupun keputihan. Ini tidak semuanya dapat menginfeksi ke atas karena ada proteksi ketuban. Tapi tidak boleh disepelekan juga dan perlu segera diobati jika memang sudah di luar batas normal. Karena jika tidak diobati, maka bakteri ataupun jamur yang menginfeksi akan dapat naik dan menyebabkan infeksi ini bersifat ascending atau bergerak ke atas. Selanjutnya bisa memecahkan cairan ketuban itu dan akhirnya membuat ketubannya pecah duluan. Fungsi berikutnya adalah melatih perkembangan paru-paru debay. Jadi di dalam kandungan, debay itu tidak bernafas seperti kita, Bun. Tapi dia akan menelan cairan ketuban, lalu cairan ini akan terisi pada paru-paru debay. Nah, aktivitas penelanan cairan ketuban ini dimulai dari 10 sampai 11 minggu kehamilan. Air ketuban ditelan, lalu akan mengembangkan paru-paru debay. Saat persalinan, dada debay ini akan terperas dan memungkinkan seluruh cairan yang awalnya di paru bisa keluar. Kemudian berganti dengan sirkulasi udara mandiri dengan sistem pernafasan setelah lahir. Fungsi yang kelima adalah melatih perkembangan otot dan tulang janin. Cairan ketuban di dalam perut akan membuat debay bebas bergerak, sehingga memberikan kesempatan dia untuk bergerak dan mengeksplorasi organ-organ tubuhnya.
Hal ini akan memungkinkan otot dan tulangnya bisa berkembang dengan baik. Fungsi terakhir yang tidak kalah penting yaitu mencegah tali pusatnya tertekan sehingga menghambat makanan dan oksigen ini terhantar ke debaynya. Nah, cairan ketuban yang cukup akan memungkinkan tali pusat ini seperti mengapung-apung dan alirannya menjadi lancar sehingga debay tumbuh dan berkembang dengan sehat. Ternyata ketuban seseru itu ya. Nah, sekarang kita pada pokok intinya, yaitu ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum memasuki fase persalinan. Jadi, pada kondisi normal, sebenarnya ketuban akan pecah spontan di akhir persalinan, yaitu menjelang pembukaan lengkap. Atau bisa juga, ketuban ini sengaja dipecahkan oleh penolong persalinan, entah itu bidan ataupun dokter kandungan. Disebut sebagai proses amniotomi, atau sebagai salah satu pilihan induksi untuk mempercepat proses persalinan. Mayoritas penyebab dari ketuban pecah dini ini adalah infeksi. Jadi, bakteri ataupun jamur yang berasal dari infeksi saluran kemih maupun keputihan yang tidak normal bisa naik dan akhirnya menggerogoti selaput cairan ketuban. Selanjutnya, karena dia semakin digerogoti dan menipis, maka memungkinkan untuk bocor dan keluar secara banyak. Kondisi berikutnya yang juga bisa mencetuskan ketuban pecah dini adalah pada bonsai-bonsai yang mengalami kehamilan dengan bayi kembar. Karena tegangan ketuban dalam selaput bisa melebihi batas dan akhirnya menyebabkan kebocoran atau pecahnya cairan ketuban. Kita perlu mengetahui bagaimana diagnosis ketuban pecah dini ini. Karena kadang-kadang bonsai kalau ada keluar air-air jadi bingung. Bagaimana cara membedakan antara ketuban, kemudian air seni, dan keputihan. Nah, dokter ataupun bidan akan melakukan wawancara yang terarah. Pada wawancara ini biasanya didapatkan keluhan keluar air-air. Nah, kalau ketubannya pecah, keluar air-air ini bisa sampai membasahi celana ataupun bagian-bagian permukaan yang diduduki atau ditiduri, seperti spray ataupun kursi. Nah, perlu dibedakan memang dengan air seni ataupun keputihan. Nah, pada air seni tentunya beda bau, karena bau air seni adalah khas ataupun pesing. Nah, jika keputihan, memang keputihan ini kadang-kadang tidak selalu cair, tapi ada lebih kental dan juga biasanya ada bau apek ataupun amis. Kemudian membedakan dengan keputihan, biasanya keputihan ini hanya sedikit dan kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Sedangkan kalau pada ketuban pecah, biasanya akan terbawa gravitasi, sehingga jika bonsai melakukan aktivitas yang banyak vertikal, seperti duduk, ataupun berdiri, dan berjalan, ketuban ini akan terus mengalir. Jika dari wawancara didapatkan kecurigaan yang mengarah ke ketuban pecah dini, biasanya dokter ataupun bidan akan langsung melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini kadang-kadang menggunakan alat bantu cocor bebek untuk melakukan tes falsafa atau lakmus. Sehingga pada pemeriksaan ini didapatkan perubahan warna kertas lakmus dari awalnya merah menjadi biru. Pemeriksaan selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh dokter kandungan adalah penilaian dari cairan ketuban itu sendiri. Tentunya kalau ketubannya pecah, besar kemungkinan jumlah cairan ketuban atau volumenya berkurang. Pemeriksaan yang biasa dipilih adalah pemeriksaan ultrasonografi, di mana memungkinkan dokter kandungan menilai single deepest pocket atau diameter kantung terdalam, atau pengukuran dengan 4 kuadran. Terjadinya ketuban pecah dini tentunya butuh perhatian yang lebih serius, terutama jika terjadi pada saat usia kehamilannya belum aterm atau belum cukup bulan, yaitu di bawah 38 minggu. Terjadinya ketuban pecah akan memungkinkan infeksi ini berjalan terus dan akhirnya menginfeksi ibu, dinamakan infeksi intrauterin, atau juga infeksi pada janin atau debay, yang dinamakan sepsis neonatorum. Jika bonsai merasa mengalami keluar air-air dan nggak yakin ini ketuban atau bukan, sebaiknya segera periksa ke bidan ataupun dokter yang menangani. Nanti penilaian akan dilanjutkan secara terarah dan integratif. Kemudian, jika masih prematur dan perlu dilahirkan, maka ada kemungkinan perlunya persiapan ruang intensif khusus bayi. Itu dia pembahasannya, Mams. Kesimpulannya, ketuban pecah dini adalah suatu kondisi yang serius dan juga perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan infeksi lanjut, yaitu infeksi intrauterin dan juga sepsis neonatorum pada bayi.